Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SKDB 10 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Perkenalkan, saya Putu Tioma Perdana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project ini. Infeksi jamur sistemik merupakan masalah kesehatan global yang semakin serius, terutama pada pasien dengan gangguan kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS, pasien kemoterapi, dan pasca transplantasi. Diperkirakan, setiap tahun sekitar 1,5 juta orang meninggal akibat infeksi jamur invasif, sehingga menjadikannya ancaman nyata bagi kelompok yang berisiko tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan yang lebih efektif tidak hanya dibutuhkan, tetapi juga mendesak untuk segera diimplementasikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dari alat diagnostik. Metode tradisional seringkali lambat dan juga kurang akurat, sehingga menunda pengobatan yang lebih tepat. Akibatnya, banyak pasien mengalami komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah jika diagnosis yang lebih cepat dan akurat dapat diimplementasikan. Selain itu, terapi infeksi jamur juga menghadapi kendala besar. Resistensi anti jamur terus meningkat, sementara efek samping obat seringkali menyulitkan pengelolaan dari pasien. Di sisi lain, akses terhadap obat-obatan ini masih sangat terbatas di beberapa negara sehingga turut memperburuk angka kematian. Meskipun demikian, terapi anti jamur yang efektif tetap menjadi harapan utama. Pengembangan obat baru seperti Ibrexa Fungerpi menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. Namun, tetap diperlukan solusi yang lebih aman, mudah diakses, dan mampu menjangkau lebih banyak pasien. Oleh karena itu, dengan kolaborasi lintas disiplin, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan juga memberikan dampak positif bagi pasien di seluruh dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari infeksi fungal sistemik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faustina Alodia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Jadi, infeksi fungal sistemik ini sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menginfeksi organ atau jaringan internal melalui aliran darah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko infeksi fungal sistemik yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama imunosupresi yang disebabkan oleh transplantasi organ, kemoterapi, ataupun penyakit autoimun. Yang kedua ada neutropenia, yaitu penurunan jumlah neutrofil akibat terapi kanker atau penyakit hematologi. Dan yang ketiga ada penggunaan antibiotik spektrum luas yang mengubah flora mikroba normal sehingga memungkinkan pertumbuhan jamur. Dan keempat, ada penggunaan kateter intravena jangka panjang yang dapat menjadi portal masuk untuk infeksi. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus yang dapat mengganggu pertahanan imun bawaan. Kemudian ada pula jamur yang menyebabkan infeksi tersebut umumnya tergolong pada fungi patogen dengan pembagiannya menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama jamur oportunistik yaitu Candida, Aspergillus, dan Cryptococcus neoformans. Kemudian kelompok kedua adalah jamur patogen primer yaitu Histoplasma capsulatum, Coccidioides, dan Blastomyces dermatitidis. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan klasifikasi antifungal sistemik. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Carol Angelic Amin Setiawan dengan NIM 24025-11234. Untuk kelompok pertama dari antifungal sistemik adalah kelompok azol. Azol bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol, yaitu komponen penting dari membran sel jamur. Dan hal ini menyebabkan kerusakan pada struktur membran sel dan mengganggu fungsi sel jamur. Azol menghambat enzim 14-alfa sterol demetilase atau P450 yang terlibat dalam sintesis ergosterol. Dan tanpa ergosterol, membran sel jamur menjadi rapuh dan permeabilitasnya terganggu, sehingga menyebabkan kematian sel jamur. Ergosterol adalah target utama dalam pengobatan infeksi jamur karena struktur membran sel jamur berbeda dengan membran sel manusia menggunakan kolesterol, sehingga ini memungkinkan azol untuk secara selektif menyerang jamur tanpa menyerang sel manusia juga. Azol secara general bersifat fungistatik dan juga dapat dibagi menjadi 2 kelas luas yaitu imidazol dan triazol.
Untuk kelas yang pertama adalah imidazol. Imidazol adalah kelompok pertama dari kelas azol yang memiliki 2 atom nitrogen dalam cincin 5 anggota. Dan obat-obatan dalam kategori ini biasanya digunakan untuk infeksi jamur kulit dan jaringan mukosa, jadi bersifat antifungal superficial. Namun perannya sebagai antifungal sistemik berada ketika dalam bentuk ketokonazol. Imidazol sendiri adalah antifungal broad spectrum yang tersedia dalam formulasi oral dan topikal, dan juga penyerapannya dalam saluran gastrointestinal bergantung pada lingkungan asam sehingga tidak bisa digunakan pada pasien yang menggunakan bikarbonat, antacid, bloker H2 dan inhibitor pompa proton. Lalu penetrasinya ke dalam cairan cerebrospinal dan urin bersifat terbatas dan juga dapat menyebabkan efek samping seperti rasa mual, muntah-muntah, anoreksia, dan disfungsi hepatik atau disfungsi hati. Contoh pertama obat bergolongan imidazol adalah ketokonazol yang dibahas tadi. Ketokonazol merupakan imidazol yang pertama kali digunakan secara luas untuk pengobatan infeksi jamur sistemik. Ketokonazol efektif terhadap berbagai jamur termasuk Candida, Aspergillus, dan Dermatophytes. Dan meskipun efektif, ketokonazol kini lebih sering digunakan secara topikal karena potensi efek sampingnya termasuk gangguan hati. Contoh lain dari imidazol adalah miconazol dan clotrimazol, tetapi kedua itu tidak digunakan sebagai antifungal untuk infeksi sistemik. Lalu untuk golongan yang kedua adalah triazol. Triazol adalah golongan yang lebih baru dari azol dan memiliki 3 atom nitrogen dalam cincin 5 anggota. Triazol lebih selektif terhadap enzim jamur dan cenderung lebih efektif dan memiliki profil efek samping lebih baik dibandingkan imidazol. Contoh obat triazol di antara lainnya adalah fluconazol. Fluconazol adalah triazol hidrofilik yang terdapat dalam formulasi oral dan intravena. Dan juga salah satu triazol yang paling banyak digunakan terutama untuk infeksi jamur sistemik seperti candidiasis, infeksi jamur pada otak yaitu meningitis yang disebabkan oleh Cryptococcus, dan juga infeksi jamur sistemik lainnya. Fluconazol memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke dalam cairan cerebrospinal dan digunakan secara luas untuk infeksi jamur intravena dan oral. Lalu, bioavailabilitas oralnya mencapai hampir 100% dan juga penyerapannya tidak bergantung pada pH gastrik, dan juga setelah diserap, fluconazol secara bebas berdifusi ke dalam cairan cerebrospinal, sputum, urin, dan saliva. Fluconazol juga secara utama diekskresikan oleh ginjal. Lalu yang kedua adalah itraconazol. Itraconazol digunakan untuk infeksi jamur sistemik seperti aspergillosis dan blastomycosis, serta infeksi jamur yang lebih sulit diobati. Itraconazol memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan fluconazol oleh karena aktivitas broad spektrumnya, dan juga itraconazol tersedia dalam formulasi intravena dan oral. Dan juga absorpsi secara oral termaksimalkan pada lingkungan gastrik yang asam dan juga mempunyai efek samping seperti rasa mual, muntah-muntah, sakit pada abdomen, diare, hipokalemia, dan hepatotoksisitas. Lalu terdapat pula voriconazol yang lebih sering digunakan untuk pengobatan infeksi jamur invasif berat seperti aspergillosis. Lalu voriconazol memiliki aktivitas yang lebih kuat terhadap jamur seperti Aspergillus dan Candida yang digunakan dalam pengobatan infeksi jamur yang lebih resisten. Terakhir, terdapat posaconazol yang biasanya digunakan dalam pengobatan infeksi jamur invasif pada pasien yang mengalami imunosupresi atau dengan risiko tinggi infeksi jamur. Posaconazol juga memiliki spektrum yang luas dan efektif terhadap jamur yang resisten terhadap terapi lain. Karakteristik golongan triazol antara lain adalah memiliki 3 atom nitrogen dalam struktur cincin kimianya. Lalu ini memberikan triazol keuntungan dalam selektivitas terhadap enzim jamur yaitu sitochrom P450 jamur dibandingkan dengan imidazol. Selain itu, triazol lebih poten dan memiliki profil keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan imidazol. Biasanya triazol digunakan untuk infeksi jamur sistemik yang lebih berat. Jadi antifungal azol yang digunakan untuk infeksi jamur sistemik adalah triazol karena mereka lebih efektif untuk mengobati infeksi jamur yang menyerang organ internal dan lebih poten dibandingkan imidazol. Lalu, imidazol lebih sering digunakan untuk infeksi jamur yang bersifat superficial atau lokal. Meskipun beberapa imidazol juga bisa digunakan dalam bentuk oral untuk infeksi jamur yang lebih terbatas, namun tidak seefektif triazol untuk infeksi yang untuk kelompok antifungal sistemik berikutnya adalah echinocandin. Echinocandin bekerja dengan menghambat enzim beta-1,3-deglucan sintase yang bertanggung jawab untuk membentuk glukan beta-1,3, yaitu sebuah komponen struktural utama di dinding sel jamur. Dinding sel jamur terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk memberikan kekuatan dan perlindungan pada sel jamur, dan salah satu komponen kunci ini adalah glukan, yang berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanik dan integritas pada dinding sel jamur. Pada umumnya, dinding sel jamur terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kitin, glukan, dan manan. Dan glukan, terutama glukan beta-1,3, adalah bagian penting yang memberikan kestabilan struktural.
Echinocandin menghambat enzim yang mengkatalisis pembentukan glukan ini sehingga dinding sel jamur menjadi lemah dan rapuh. Dan hal ini menyebabkan kerusakan pada sel yang akhirnya membunuh jamur tersebut. Karena dinding sel manusia tidak mengandung glukan beta 1,3, echinocandin sangat efektif untuk membunuh jamur secara selektif dan memiliki toksisitas yang sangat rendah terhadap sel manusia. Echinocandin digunakan untuk mengobati infeksi jamur sistemik, terutama yang disebabkan oleh jamur Candida dan Aspergillus. Candida menyebabkan penyakit mulai dari candidiasis oropharyngeal atau sariawan hingga infeksi jamur yang lebih serius seperti sepsis atau infeksi jamur invasif. Echinocandin sangat efektif terhadap Candida albicans dan jenis lainnya seperti Candida glabrata yang seringkali resisten terhadap berbagai agen anti jamur lainnya seperti azol. Selain itu, infeksi yang disebabkan oleh Aspergillus seperti Aspergillus fumigatus yang dapat menginfeksi paru-paru, sinus, dan organ lainnya dapat ditangani oleh echinocandin. Echinocandin digunakan untuk mengobati infeksi ini meskipun obat lain seperti voriconazole masih digunakan dalam beberapa kasus. Echinocandin juga digunakan sebagai terapi pertama untuk pasien yang mengalami candidemia, terutama pasien yang berisiko tinggi dan yang telah mengalami kegagalan pengobatan dengan kelas obat anti jamur lainnya seperti azoles. Terdapat beberapa obat echinocandin yang digunakan secara klinis. Yang pertama adalah caspofungin, yaitu echinocandin pertama yang diperkenalkan untuk penggunaan klinis. Caspofungin digunakan untuk mengobati berbagai infeksi jamur, termasuk candidiasis invasif dan aspergillosis invasif. Caspofungin sering diberikan secara intravena. Lalu ada micafungin, yaitu jenis echinocandin kedua yang memiliki spektrum aksi yang mirip dengan caspofungin, tapi juga digunakan untuk pengobatan profilaksis dan kandidiasis pada pasien yang menerima transplantasi hematopoietik. Obat ini juga diberikan secara intravena. Lalu terdapat kelas ketiga yaitu anidulafungin, yaitu memiliki profil keamanan yang baik dan sangat efektif dalam mengobati infeksi jamur oleh Candida. Seperti caspofungin dan micafungin, anidulafungin juga diberikan melalui infus intravena. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi dari antifungal sistemik. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agung Ragunaria Jambi dengan 3 digit yang terakhir saya 240. Saya akan menjelaskan bagian polyins yang mekanisme kerjanya itu untuk mengikat ergosterol pada membran sel jamur, membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran ion dan mengarah pada kematian sel jamur. Mekanisme ini selektif terhadap jamur karena mereka mengandung ergosterol. Meskipun pada dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas pada sel manusia akibat pengikatan dengan kolesterol. Lalu jenis-jenis dan penggunaan klinis dari polyins, contoh pertama ada amphotericin B untuk mengobati infeksi jamur invasif seperti candidiasis sistemik, aspergillosis, dan juga cryptococcosis. Yang kedua ada nystatin untuk mengobati infeksi jamur pada kulit dan mukosa seperti candidiasis oral dan vulvovaginal. Yang contoh ketiga ada natamicin, yaitu untuk infeksi jamur mata seperti konjungtivitis dan keratitis yang disebabkan oleh jamur. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi antifunggal. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safiera, pengisiologi dengan 3 digit terakhir NIM 247. Jadi untuk presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang antifunggal alilamin. Jadi alilamin ini merupakan antifunggal yang ditemukan secara kebetulan pada tahun 1974 dalam upaya untuk menemukan senyawa baru untuk pengobatan gangguan sistem saraf pusat. Dan menariknya juga dapat diperoleh dari isolat Lisinibacillus, sehingga menjadikan kelas ini satu-satunya antifunggal yang bersifat sintetis dan alami. Jadi mekanisme kerja alilamin ini sendiri melibatkan penghambatan enzim squalene 2,3 epoksidase yang penting dalam sintesis ergosterol, yaitu komponen utama dalam membran sel jamur. Jadi mekanisme ini dapat menyebabkan akumulasi squalene yang toksik bagi fungi dan juga penurunan ergosterol sehingga mengganggu fungsi membran dan menyebabkan kematian sel jamur. Jadi contoh-contoh antifunggal yang terdapat dalam kelas ini yang pertama adalah terbinafin dan yang kedua itu naftifin. Dan antifunggal ini paling efektif dalam melawan infeksi dermatofita dan sering juga digunakan untuk mengobati kondisi seperti tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, dan tinea tabitis. Jadi untuk terbinafin, utamanya merupakan sebuah fungisida dan tersedia dalam bentuk topikal maupun oral. Sedangkan untuk naftifin hanya tersedia dalam bentuk topikal. Jadi penggunaan alilamin ini umumnya terbatas pada infeksi superficial karena memiliki konsentrasi yang tinggi di stratum corneum, kuku, dan rambut, namun kurang memadai untuk pengobatan
infeksi sistemik. Meski demikian, terbinafin oral menjadi pilihan utama untuk onkomikosis parah dengan tetap memperhatikan resiko hepatotoksisitas yang memerlukan pemantauan yang cermat. Perkenalkan, nama saya Imade Arkiswadi Upayana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis infeksi jamur invasif. Untuk yang pertama itu endemic respiratory infection yang terdiri dari histoplasmosis dan juga blastomycosis. Untuk histoplasmosis itu sendiri itu penyebabnya disebabkan oleh infeksi jamur Histoplasma capsulatum yang sering berada di lingkungan yang tanahnya lembab, kotoran burung, serta guano kelelawar. Untuk siklus hidup yang ada di manusia itu yaitu dalam bentuk spora yang berada dalam tubuh manusia dalam bentuk yeast atau ragi. Terus mereka area endemiknya itu di Amerika, Asia Tenggara, Afrika, serta Australia. Terdapat juga fakta unik tentang jenis infeksi ini, yaitu burung tidak dapat terinfeksi oleh jamur ini karena memiliki suhu tubuh yang tinggi. Terus yang kedua itu blastomycosis yang disebabkan oleh jamur Blastomycus dermatidis yang area endemiknya itu ada di Ohio, Mississippi, serta Great Lakes, Amerika Serikat. Untuk cara infeksinya itu dengan cara menghirup sporanya yang akan mengakibatkan infeksi paru-paru. Kemudian hostnya itu yaitu manusia dengan imunokompeten maupun imunokompromis. Terus yang kedua itu ada opportunistic infection yang dimana terdiri dari candidiasis, aspergillosis, dan juga cryptococcosis. Untuk candidiasis itu sendiri itu disebabkan oleh jamur Candida albicans umumnya. Kemudian untuk hostnya itu pada manusia yang normal itu biasanya asimptomatik atau tidak bergejala. Tetapi pada pasien yang imunokompromis itu biasanya infeksinya berkembang dan juga gejalanya semakin terlihat. Lokasi infeksinya itu bisa di kulit, mulut, saluran pencernaan, ataupun organ-organ genital. Yang kedua ada aspergillosis, yang dimana itu disebabkan oleh jamur Aspergillus fumigatus. Faktor risikonya itu gangguan paru-paru sebelumnya, serta penggunaan kortikosteroid. Yang dimana komplikasi itu menyebabkan aspergilloma atau bola-bola jamur, serta menyebabkan kerusakan lokal dan penyebarannya yang sistemik. Yang terakhir itu ada cryptococcosis, yang dimana disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans. Hostnya itu ada pada pasien imunokompromis yang biasanya sedang mengalami HIV/AIDS. Bahkan dia infeksi parahnya bisa menyebarkan ke otak sehingga terjadi penekanan intrakranial. Untuk deteksinya itu sendiri bisa dideteksi dengan tinta India pada CSF korban. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Lydia Tristabdia Seran dengan 3 digit yang terakhir 236. Saya akan membahas mengenai indikasi penggunaan antifungal sistemik. Pertama, infeksi pada pasien imunokompromis. Saya akan membahas dulu pasien yang terkena HIV/AIDS. Biasanya mereka terkena kandidiasis oral. Jadi kandidiasis oral ini umum pada orang dengan HIV/AIDS, terutama dengan CD4 yang di bawah 200 sel per mikroliter. Terapi yang kita bisa berikan itu adalah nystatin, amphotericin B, dan miconazole. Yang berikutnya, orang dengan HIV/AIDS ini juga biasa terkena infeksi kriptokokal. Hal ini tuh bisa menyebabkan meningitis Cryptococcus. Terapi yang bisa kita berikan itu adalah amphotericin B ditambah dengan flucytosine diikuti dengan fluconazole. Yang berikutnya, pasien dengan HIV/AIDS ini juga biasa terkena infeksi aspergillosis. Jadi, infeksi ini tuh biasanya invasif pada pasien HIV stadium lanjut. Terapi yang bisa kita berikan itu dengan voriconazole. Selanjutnya adalah pada pasien pasca transplantasi. Pasien pasca transplantasi ini juga merupakan orang-orang yang imunokompromis. Pertama itu pada pasca transplantasi paru, agen umum yang biasa menyerang itu adalah Aspergillus dan Candida. Terapi utama yang bisa kita berikan itu adalah azol, amphotericin B inhalasi, dan echinocandin. Yang berikutnya adalah pasca transplantasi hati.
agen umum yang biasa menyerang itu adalah Aspergillus yang invasif dan sering terjadi. Terapinya bisa dengan voriconazole atau LAMB. Berikutnya adalah pasca transplantasi jantung. Pada pasien pasca transplantasi jantung ini itu memiliki risiko tinggi terhadap Candida dan Aspergillus. Kita bisa melakukan profilaksis anti jamur. Berikutnya adalah pada pasien dengan kanker. Agen penyebabnya itu biasanya Aspergillus, Candida, atau Cryptococcus. Terapi yang kita bisa berikan itu adalah isofuconazole untuk mucorales. Kita juga bisa berikan voriconazole sebagai pilihan utama untuk jamur penyebab yaitu Aspergillus. Kita juga bisa berikan fluconazole untuk Candida yang non-invasif. Kita juga bisa berikan polyenes yang efektif dan memiliki toksisitas yang rendah. Kita juga bisa memberikan echinocandins untuk mereka yang resisten terhadap Candida. Selanjutnya juga pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu empiris, belum diagnosis pasti, dan juga preemptive berdasarkan biomarker dan durasinya sekitar 6-12 minggu atau sampai gejala hilang. Berikutnya saya akan membahas mengenai indikasi penggunaan antifungal sistemik yang kedua, yaitu infeksi pada pasien komorbiditas. Pertama, saya akan membahas mengenai pasien yang menderita diabetes mellitus. Mereka ini rentan terhadap kandidiasis invasif dan aspergillosis. Penanganan yang kita bisa berikan adalah pengelolaan ketat kadar glukosa, fluconazole atau liposomal amphotericin B. Yang kedua, pada penderita penyakit ginjal kronis, mereka ini memiliki prevalensi tinggi terhadap mukormikosis dan kandidiasis. Terapi yang bisa kita berikan itu adalah liposomal amphotericin B dan debridemen bedah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anagung Ngurabagus Natra Jendra dengan NIM 24025112556. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas anti jamur sistemik. Jadi anti jamur sistemik ini sangat penting dalam pengelolaan infeksi jamur, terutama dengan meningkatnya resistensi. Obat-obat seperti azole, echinocandins, dan polyena efektif melawan patogen seperti Candida, Aspergillus, dan Cryptococcus. Fluconazole efektif untuk Candida tetapi resistensinya meningkat dan memerlukan alternatif seperti echinocandins. Kemudian voriconazole adalah lini pertama untuk aspergillosis, sedangkan amphotericin B dan flucloxacin adalah standar untuk cryptococcosis, di mana mekanisme kerja bervariasi sehingga mempengaruhi efektivitas terapi. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari antifungal sistemik. Yang dimana sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nagung Sisri Pranyaparinita. 3 digit terakhir saya itu adalah 242. Nah, jadi efek samping umum dari antifungal sistemik ini yang pertama ada hepatosisitas, yang dimana ini tuh adalah kondisi medis yang terjadi ketika sel di hati itu rusak akibat paparan zat-zat kimia yang bersifat toksik. Nah, zat-zat ini itu dapat menyebabkan kerusakan hati secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada jenis dan karakteristik dari zat-zat tersebut. Beberapa antifungalnya itu contohnya yang terutama itu adalah yang termasuk di golongan azole. Selanjutnya itu ada nefrotoksisitas, yang dimana ini adalah kondisi dimana ginjal itu mengalami kerusakan akibat paparan suatu zat atau obat yang bersifat beracun atau toksik bagi ginjal. Secara sederhananya, nefrotoksisitas ini itu merujuk pada kerusakan ginjal yang disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, atau zat lain yang mengganggu fungsi ginjal. Beberapa fungsi antifungal sistemik terutama yang digunakan untuk infeksi jamur yang serius atau invasif memiliki profil nefrotoksik yang lebih tinggi, contohnya seperti amphotericin B. Selain dari efek samping umum dari obat antifungal ini pun ada juga efek samping yang spesifik berdasarkan kelas-kelasnya. Beberapa contohnya itu yang pertama ada alilamins, yang dimana contohnya itu terbinafin. Nah, efek samping dari obat kelas ini itu adalah hepatotoxicity atau seperti tadi, yang dimana fungsi dari enzim hati itu harus terus dipantau. Namun obat ini itu tidak dianjurkan untuk pasien yang pernah mengalami gagal ginjal atau hati. Selanjutnya itu ada benziamin, yang dimana contohnya itu seperti butanafin. Nah, efek samping dari obat ini itu adalah pasien itu dapat mengalami dermatitis, eritema, irritation, dan juga itching, yang dimana masing-masingnya itu terjadi kurang dari 2% dari pasien. Selanjutnya tuh ada flucitisin, yang dimana efek samping dari obat ini itu adalah penekanan sumsum tulang yang dapat menyebabkan leukopenia dan trombositopenia, yang dimana di sini juga dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan juga disfungsi hati.
Dan yang terakhir itu ada griseofulvin, yang dimana efek samping dari obat ini itu adalah sakit kepala, lesu, vertigo, dan juga penglihatan kabur yang dapat memperburuk jika mengkonsumsi alkohol juga. Selain itu, efek samping dari hematologinya itu yang termasuk leukopenia, neutropenia, dan juga monositosis, yang dimana penggunaan kronis itu terkadang juga dapat menyebabkan peningkatan kadar protoporfirin tinja. Dan juga obat itu harus dihindari selama kehamilan karena telah dilaporkan adanya kelainan pada janin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Angga Chandra Wardana dengan NIM 240-251-1250. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi antimikroba. Kita mulai dulu dari definisinya. Definisi dari resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana jamur atau patogen itu tidak sensitif lagi terhadap obat antifungal. Dan ada pun dampak dari resistensinya, di mana dampaknya yaitu menyebabkan kesulitan dalam pengobatan, meningkatkan resiko kegagalan terapi, dan menjadi perhatian global karena meningkatnya infeksi jamur resisten terutama pada pasien dengan sistem imun yang lemah. Nah, untuk mekanisme resistensinya itu ada 3. Itu ada mutasi genetik, overekspresi, dan pembentukan biofilm. Di mana untuk mutasi genetiknya, fungal itu atau jamur itu modifikasi target obat seperti enzim yang menjadi sasaran antifungal. Untuk overekspresi protein efusi itu mekanismenya yaitu memompa keluar obat dari sel jamur sehingga mengurangi konsentrasi obat yang efektif. Dan untuk pembentukan biofilm itu mekanismenya memberikan perlindungan fisik bagi jamur sehingga menyulitkan penetrasi obat. Untuk jenis resistensinya itu ada 2. Itu ada yang resistensi primer dan resistensi sekunder. Untuk resistensi primer itu sudah ada secara alami pada beberapa spesies jamur, dan untuk resistensi sekunder itu berkembang setelah terpapar antifungal terlebih dahulu. Dan untuk contoh dari resistensi antifungal yaitu atau contoh infeksi jamur dengan resistensi tinggi itu yang pertama ada candidiasis, yang kedua ada aspergillosis, dan yang ketiga ada cryptococcosis. Di mana untuk candidiasis itu terutama disebabkan oleh Candida auris, dan aspergillosis itu disebabkan oleh Aspergillus fumigatus, dan untuk cryptococcosis itu disebabkan oleh Cryptococcus neoformans. Nah, adapun tantangan dalam pengobatan, di mana infeksi ini menunjukkan tantangan besar terutama pada pasien imunokompromis, di mana itu nantinya akan menyebabkan dampak yang lebih serius kepada pasien-pasien yang imunokompromis hingga bisa menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, adapun upaya yang penting bagi global itu untuk dilakukan, karena ini diperlukan untuk mencegah dan mengobati resistensi antifungal demi meningkatkan hasil klinis dan mengurangi dampak kesehatan masyarakat. Baik, saya izin melanjutkan menjelaskan mengenai pengelolaan pengobatan. Jadi, antimikotik atau obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi jamur, namun jumlahnya terbatas dibandingkan antibiotik. Pengobatan infeksi jamur sulit karena kemiripan antara sel jamur dan sel manusia, sehingga pengembangan obat yang selektif dengan efek samping minimal menjadi sebuah tantangan. Obat anti jamur yang umum digunakan meliputi polyeins, azoles, echinocandins, dan amines. Beberapa obat seperti 5-fluoroxitosin, ketoconazole, dan amphotericin B efektif, namun sering menimbulkan efek samping atau resistensi, sehingga sering dikombinasikan dengan obat lain untuk meningkatkan efektivitas dari pengobatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penemuan obat anti jamur mengalami sebuah kemajuan. Meskipun hanya sedikit senyawa yang berhasil disetujui untuk digunakan pada manusia, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan obat anti jamur baru dengan menargetkan berbagai faktor virulensi jamur seperti dinding sel, membran, dan juga jalur metabolisme. Selain itu, target yang tidak konvensional seperti anulase dan enzim biosintesis
serta pengembangan vaksin anti jamur menjadi fokus penting dalam upaya melawan resistensi dan meningkatkan efektivitas pengobatan infeksi jamur. Perkenalkan, nama saya Rafael Jeremia Maxway dengan 3 digit NIM akhir 252 dan saya akan menjelaskan tentang keterbatasan pengobatan. Jadi resistensi itu seringkali disebabkan oleh mutasi genetik, mempengaruhi target obat atau meningkatkan ekspresi pompa efflux yang mengeluarkan obat dari sel jamur. Misalnya pada Candida albicans itu peningkatan ekspresi gen CDRP berkontribusi pada resistensi terhadap golongan azol. Nah, resistensi terhadap Candida albicans dan dermatofistosis semakin meningkat dengan sekitar 7% infeksi aliran darah di rumah sakit yang disebabkan oleh jamur resisten. Lalu beberapa pasien juga dapat mengalami reaksi alergi, termasuk rawam kulit dan reaksi anafilaksi sebagai efek antifungal tertentu, seperti fluconazole dapat menyebabkan kerusakan di hati jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis yang tinggi. Namun efek samping umum dari penggunaan antifungal itu yaitu mual, diare, sakit kepala, dan gangguan dari pencernaan. Lalu pemantauan pasien selama pengobatan sangat penting untuk mendeteksi efek samping ini secara dini. Selanjutnya adalah penemuan dan pengembangan obat antifungal baru. Penelitian menunjukkan bahwa obat antifungal sistemik seperti itraconazole, terbinafine, glycofulvin, dan fluconazole itu lebih banyak digunakan untuk pengobatan dermatofisis, dan itraconazole juga menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan obat lainnya seperti terbinafine dalam pengobatan tinea corporis dan tinea cruris. Dalam studi yang dilakukan oleh Bhatia dan Sharma pada tahun 2018 juga membuktikan bahwa itraconazole itu lebih unggul dalam penyembuhan klinis dan mikologis. Lalu senyawa bioaktif dari rumput laut dan jamur endofit juga telah diteliti sebagai alternatif baru untuk mengembangkan obat antifungal, sehingga penelitian menyebutkan bahwa senyawa dari rumput laut memiliki aktivitas antimikroba yang signifikan, termasuk aktivitas antifungal karena memiliki senyawa bioaktif yang dapat menggantikan antimikroba yang sintetik dan biasanya digunakan dalam agrikultur dan pangan. Selain itu, jamur endofit juga sebagai sumber potensial untuk senyawa baru yang dapat digunakan dalam pengobatan jamur dengan cara mengikat dan menghambat faktor penunjangan 2 atau EF2 yang mengkatalisasi translokasi ribosom pada saat translasi. Tapi meningkatnya resistensi terhadap agen antifungal konvensional seperti nystatin dan fluconazole juga menjadi perhatian utama. Penelitian menunjukkan bahwa spesies dari Candida albicans menunjukkan resistensi terhadap nystatin dengan prevalensi resistensi mencapai 4%. Jadi hal ini memicu untuk pencarian obat baru lebih efektif untuk mengatasi infeksi jamur, yaitu obat anti jamur alami, yaitu sinamaldehid dari golongan flavonoid dan eugenol, dan berpotensi untuk menjadi anti jamur untuk Candida albicans. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Atira, tinggal 3 digit terakhir 254. Selanjutnya adalah terapi kombinasi antifungal. Terapi kombinasi antifungal menggunakan 2 atau lebih agen dalam mekanisme kerja yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, memperluas spektrum aktivitas, dan mengatasi resistensi, terutama pada infeksi berat seperti kandidiasis invasif, aspergillosis, dan mukormikosis. Manfaatnya meliputi efek sinergis dan pengurangan resistensi, namun masih ada tantangannya seperti resiko tosinitas, interaksi obat, dan biaya yang tinggi. Pendekatan berbasis bukti dan penelitian klinis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan kombinasi yang optimal, durasi terapi, serta pedoman yang aman dan rasional. Selanjutnya adalah penggunaan biomarker. Penggunaan biomarker seperti galtomanan, beta-glukan, dan metode molekuler seperti PCR merupakan alat yang penting dalam mendiagnosis dan mendeteksi infeksi jamur sistemik. Biomarker ini digunakan untuk menentukan atau mendeteksi infeksi jamur lebih dini, memantau respon terapi, serta
menentukan durasi yang optimal dalam pengobatan. Meski demikian, ada keterbatasan seperti sensitivitas, spesifisitas, dan kemungkinan hasil salah, sehingga memerlukan interpretasi yang cermat dengan pendekatan multidisiplin. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengembangkan biomarker yang lebih spesifik, meningkatkan aksesibilitas, terutama di negara yang berkembang, serta mengintegrasikan dengan metode lain untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Stevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Infeksi jamur sistemik memiliki angka mortalitas tinggi, terutama pada pasien imunokompromis. Diagnosis masih terkendala sensitivitas metode tradisional dan biaya teknik molekuler. Terapi antifungal sistemik seperti Azoles, echinocandin, Poliens, dan alilamin digunakan sesuai jenis patogen dan kondisi pasien. Azoles efektif untuk Candida dan Aspergillus, echinocandin untuk Candida resisten, Poliens untuk infeksi berat dengan resiko nefrotoksisitas, dan alilamin untuk infeksi superficial. Kombinasi terapi sering diperlukan untuk efektivitas dan pencegahan resistensi. Pendekatan diagnosis cepat, terapi tepat, dan akses terapi canggih penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.